Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pelajaran sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang renovasi Ka'bah dan penyelesaian permasalahan pada waktu itu. Saat umur Rasulullah SAW 35 tahun, kaum Quraisy ingin merenovasi Ka'bah. Kenapa direnovasi? Karena pada waktu itu Ka'bah itu masih berupa tumpukan-tumpukan batu yang tingginya di atas manusia sedikit. Dan ketika pada zaman Nabi Ismail, tinggi Ka'bah adalah sekitar 9 hasta dan tidak memiliki atap sama sekali. Sehingga pada waktu itu harta yang terpendam di dalam Ka'bah itu sering dicuri. Selain itu, Ka'bah juga pada waktu usia Rasulullah 35 tahun juga dilanda banjir, sehingga membuat bangunan-bangunannya itu hampir roboh. Karena Ka'bah juga bangunan sejarah, sehingga banyak orang-orang yang ingin menghancurkannya, termasuk pasukan kuda. Jadi ada beberapa pasukan kuda yang saat itu juga ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga membuat batu-batu Ka'bah itu berjatuhan dan mau roboh seperti itu. Karena itulah sehingga kaum Quraisy ingin merenovasi Ka'bah. Perobohan pertama atau renovasi pertama dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Setelah perubahan pertama tadi, akhirnya kaum Quraisy mengikuti sampai kepada fondasi paling bawah Ka'bah, yaitu fondasi pertama yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, kaum Quraisy juga bersepakat bahwa ketika renovasi Ka'bah ini jadi harus dengan dana yang bersih, bukan dana yang kotor. Jadi dana yang bersih itu dari apa? Entah itu pertanian, perdagangan, yang semua tidak mengandung unsur kejelekan. Entah itu riba, entah itu hasil mencuri, ataupun hasil perzinahan. Yang jelas intinya dana Ka'bah itu harus bersih. Oke, arsitek pertama pada waktu itu adalah Bakum yang berasal dari Romawi. Ketika pengerjaan tersebut sampai pada pemindahan Hajar Aswad, kaum Quraisy berselisih tentang siapakah yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya terjadilah perselisihan yang hampir mengakibatkan perang saudara di antara kaum Quraisy. Dan perdebatan itu berlangsung hingga 4 sampai dengan 5 hari. Akhirnya Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi usul dengan perjanjian damai bahwa barang siapa yang masuk pertama di pintu masjid, maka dia adalah orang yang berhak untuk meletakkan atau mengembalikan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya kesepakatan itu disetujui oleh semua kaum Quraisy. Ketika keesokan harinya dilihat, dan orang yang masuk pertama atas izin Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Rasulullah masuk di pintu masjid, maka kaum Quraisy itu bersorak, inilah Al-Amin, inilah Al-Amin. Jadi Rasulullah sudah dipercaya oleh kaum Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad. Bagaimana cara yang dilakukan Rasulullah SAW dalam peletakan Hajar Aswad? Kita simak slide berikut. Cara Rasulullah SAW dalam peletakan Hajar Aswad. Pertama, beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Lalu pemimpin-pemimpin kabilah yang bertikai tersebut diminta agar masing-masing memegang ujung selendang dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi hingga manakala mereka telah menggelindingkannya dan sampai ke tempatnya,
Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempat semula. Itu merupakan solusi yang tepat dan jitu yang diridhoi oleh semua pihak. Terakhir, orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber yang baik sehingga mereka harus membuang sebanyak 6 hasta dari bagian utara, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail dan Al-Hatim. Lalu mereka tinggikan pintunya dari permukaan bumi agar tidak dapat dimasuki kecuali saat menginginkannya. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Demikianlah materi tentang renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian pada waktu itu. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.